Assalamualaikum ya jamaah. Assalamualaikum. Salamu, salamu, salamu. Salamualaikum ya jamaah. Jamaah. Salamualaikum ya jamaah. Assalamualaikum. Salamu, salamu, salamu. Allahu Akbar. Assalamualaikum ya jamaah. Assalamualaikum ya jamaah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Islamku Keren dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan saya Syihab Ahmad dan rekan saya Muzaffar Ahmad dalam acara podcast Islamku Keren, Islamku Indah, Islamku Damai, Islamku Keren. Nah, Bro, kita hari ini ngebahas apa nih? Hari ini kita akan bahas tentang apa ya? Kemanusiaan ya. Ya, penghormatan Dalam bidang kemanusiaan ya. Dan mungkin rekan-rekan sudah tahu ya. Kita hari ini akan bahas tentang donor darah. Ini rekan-rekan mungkin sudah tahu mengenai donor darah itu apa, tapi juga mungkin banyak rekan-rekan di rumah yang belum tahu apa, belum menjadi pendonor lah gitu. Nah, kita hari ini kedatangan tamu nih masih muda. Nah, dan ini tamu kita ini dia pengembang ya aplikasi untuk membantu kita atau mempermudah kita supaya kita bisa menjadi pendonor darah langsung ke orang yang membutuhkannya. Kalau dulu mungkin gimana nih saya harus mendonorkan ke siapa, takutnya bagaimana dan sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Ini ada di kita nih Kang Denny nih. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah lagi sehat. Lagi sehat. Dari kantor langsung sini ya? Iya. Tapi nggak macet? Ya macet. Ada sih macet cuman Jakarta sih ya. Iya. Nah, Boleh mungkin bisa kenalkan diri iya, dulu. kenalkan diri mungkin nama Kang Denny, lengkapnya siapa? nama terus Oke. dari mana? Itu ya. Ya, ke situ. Nama Denny sih. Nama Denny, saya tinggal di Jakarta Utara, cuman asal dari Manislor. Iya, Dari Jawa Barat, di Kuningan. Saya Denny doang, Denny apa? Denny doang ada di Denny. Dari Manislor, terus sekarang domisili dari Jakarta Utara, terus kesibukan ya kerja biasa lah. Gitu sih. Nah ini nih ada aplikasi kan yang kita dengar yang bisa membantu tadi itu untuk mempermudah darah dan saya akan Denny sendiri yang developernya ya, foundernya mungkin ya. Salah satunya. Itu bisa di ini nggak? Aplikasi apa sih yang ini yang mau kita bahas sekarang ini nih? Aplikasinya itu namanya Giveblood ya. Mungkin teman-teman udah tahu sih. Soalnya kita stabil itu dari 2018 gitu. 2018. Itu udah ada di Play Store ya? Udah dari 2018 udah dari Play Store. Terus tujuannya kita buat mempermudah orang mencari pendonor dan pendonor memudahkan untuk melakukan donor darah ke pasiennya langsung gitu. Seperti itu sih. Awal dasar pemikirannya apa sih? Kenapa sih mau buat aplikasi? Kalau misalnya kalau karena muda sekarang nih, bisa buat aplikasi game. Yang paling banyak ini kan gitu. Paling sering yang games, e-commerce ya kan. Kayak gitu. Tapi ini kepikiran gitu. Untuk kemanusiaan. Ini apa sih mendasari awalnya? Dasarnya kita sih melihat ini ya masalah. Terutama di kegiatan donor darah ini kan yang namanya donor darah itu kan pasti berhubungan dengan orang sakit itu kan. Terus urgensinya pun sangat penting gitu dan kebutuhannya sangat cepat, nggak bisa ditunda-tunda terlalu lama gitu. Dan dari sana kita bisa berpikir ya gimana caranya pasien itu mencari pendonor dengan mudah gitu. Layaknya ojek online gitu, mencari driver dengan mudah gitu menumpangnya tanpa menunggu secara lama gitu. Ya mungkin dasarnya salah satunya itu dari masalah itu gitu. Terus karena donor darah itu kan sekarang itu dan dari cara kerja si keluarga pasien itu ya kan itu kan melakukan broadcast secara langsung di WhatsApp atau di media sosial itu kan. Ini kadang-kadang susah itu nyari donor. Harus cari ini donor ketersediaan darah juga sekarang agak kurang susah gitu ya, apalagi pandemi gini. Betul. Nah,
dari dasar itu kita coba bagaimana nih kita coba bikin sebuah inovasi dengan teknologi yang ada untuk mempermudah itu menyelesaikan masalah tersebut. Kita masuk dan ya kita build Gifblad ini. Oke. Itu tahun berapa sih itunya dibentuknya itu Gifblad ini? Dibentuk awal konsep itu 2017. 2017. Saat itu kalau misalkan mau diceritain lumayan panjang sih. Singkat aja. Singkat aja. Oh, besok kita yang berdua. Saat itu tuh ada salah satu ini sih orang itu vice chairman yaitu si Ahmad Masyudin, beliau vice chairman dari HF itu Humanitivers Indonesia. Beliau ingin itu donor darah itu menjadi gaya hidup orang-orang itu donor darah itu sehat, terus jadikan gaya hidup, terus kemudian mempermudah orang mencari pendonor dan mempermudah si pendonor ini membantu orang lain dengan donor darah secara langsung, secara ketemu. Karena kalau misalkan selama ini kan donor darah kalau misalkan massal kan ya udah datang bondong-bondong ke PMI gitu kan. Cuman dari segi kemanusiaan kita nggak tahu itu. Darah kita buat siapa? Darah kita tuh buat siapa gitu. Dan kita juga nggak tahu urgensi nanti kebutuhan si pasien itu seperti apa gitu kan. Nah, dengan si Gifblad ini ya kita coba memperlihatkan itu nilai kemanusiaan dengan membantu donor darah itu sangat tinggi itu benefitnya. Misalkan kita bisa tahu pasiennya siapa, terus pasien itu sakitnya apa kan, terus kita juga bisa merasakan si keluarga sedih banget gitu loh, khawatir dengan orang gitu. Jadi kayaknya bisa nih itu. Apalagi pada saat itu 2017 itu benar-benar lagi boomingnya ojek transportasi online gitu ya. Gojek, Grab, let's say seperti itulah. Jadi ya kenapa kita nggak bikin hal yang sama tapi antara pendonor dan pasien gitu loh. Kita mempertemukan dua aktor ini gitu. Seperti itu sih kalau pasti kan yang namanya develop something tuh ada kendala kan. Betul. Pasti batu-batunya kerikil-kerikilnya tuh ada aja kan. Ini kan pasti. Kang Dini salah satu founder awal ya. Waktu itu berapa orang yang membuat aplikasi ini, developer awalnya itu? Awal saat itu ada di luar developer ya, termasuk semua itu ada 5 orang lah. 5 orang. Terus, tapi untuk developer ada 2 orang. Cuman ya untuk kendala ya, karena kita itu selama ini kita volunteer kan, bukan belum secara full time kita dibayar gitu kan. Karena ini panggilan lah ya. Panggilan dan kita juga melihat ada masalah, terus kita juga bisa untuk membuild sebuah produk teknologi. Terus ya udah kita jalanin aja itu sesuai dengan konsep yang ada gitu ya. Udah sampai saat ini ya udah kita kembangin terus gitu. Ini lihat sobat muda di rumah nih ya, sobat keren di rumah. Ini contoh anak-anak muda atau sobat-sobat keren yang ya mereka volunteer ya untuk buat satu aplikasi yang berguna buat masyarakat, kemanusiaan. Nah, ini sayang kalau kita nggak gunakan lah gitu, kita coba untuk ini. Benar. Nah, ini manfaat dari ini kan donor darah sendiri ya. Kalau kita ngelihat memang populer untuk kalangan muda sih masih agak kurang kelihatannya. Mungkin karena baru mulai kan. Banyak kan masih yang generasi udah mikirin kesehatan gitu kan. Takut gitu. Ada memang itu waktu pertama ada anak muda ya, di sana di Bandung gitu kan. Ketika pertama donor tuh ya itu masalah ketika donor tuh awalnya karena takut. Wah, donor itu takut sakit apa segala macem. Nah, itu sebenarnya penghalang ya, penghalang kita. Kalau kita bisa lewati sebenarnya nggak masalah gitu. Awal sih memang kalau namanya sakit juga sampai sekarang mau di donor, kalau di ini masih sakit gitu. Nah, tapi ya itulah. Manfaatnya sendiri sih, manfaat donor sendiri apa sih mungkin bisa di-share ke teman-teman muda di rumah? Kalau manfaat donor menurut saya pribadi ya, karena saya donor aja mulai donor itu 2018-an lah, 2017-2018 lah. Dan saya itu pertama saya donor sukarela. Cuman setelah Gifblad ini saya coba donor secara langsung. Nah, ternyata donor itu ya selain sehat buat kita dan manfaatnya juga ke pasien juga bagus kan. Dan nilai lainnya ya kita bisa bisa mendapatkan nilai kemanusiaan gitu. Misalkan ya kita seperti saya bilang tadi, kita bisa merasakan kekhawatiran keluarga pasien gitu kan. Terus kita bisa bersilaturahmi yang tadinya kita nggak kenal jadi
oh kenal gitu kan. Ada ikatan saudara apa ya secara batin gitu. Iya, betul. Ya kita jadi saling mengenal, terus kemudian membantu juga jadi gampang gitu. Kalau misalkan ada apa-apa, ada pasien lagi ya udah kita coba bantu gitu. Iya, benar-benar. Nah ini bro, kalau sekarang nih dari tahun 2017 ya awal pembuatan sampai sekarang 2020 itu usernya udah berapa sih yang pengguna dari si aplikasi ini? Untuk user dari 2018 awal kita launching di Ramadan ya, itu ada sekitar 3.000. Wow, udah banyak di seluruh Indonesia ya, 3.000 user itu. Dan sampai saat ini juga akan terus bertambah. Iya. Gitu. Dan itu ya sesuai dengan kebutuhan orang lain lah. Betul. Kita melihat ada orang lain melihat, oh ini bagus produknya buat bisa bermanfaat, ya udah. Nah itu gimana sobat keren di rumah juga ya? Iya. Kalau punya pokoknya keinginan buat nolong orang aja. Nah, paling coba tuh tinggal nanti caranya terakhir kita kasih tahu. Kan kemarin kita bahas ya mengenai masalah berdakwah atau berkhidmat itu kan tidak hanya harus sampai kemana dengan kita mendonorkan darah, kita juga sudah berkhidmat. Nih kalau sobat keren mau lihat, ini saya baru download tadi nih Giftblood, mudah cara download, tapi nanti kita cara penggunaannya nanti aja. Bukan tinggal cari di Play Store lah, ada. Tapi kalau untuk iOS belum ya? iOS masih belum lah. Udah doakan aja lah. Mudahan cepatnya ya. Jadi pengguna iPhone sabar dulu ya. Pinjam Android temennya. Nah ini bicara tadi masalah manfaat ya aplikasi ini. Udah berapa banyak sih orang yang menerima manfaat dari aplikasi Giftblood ini? Wah itu dari 2018 itu lumayan banyak sih. Itu kan. Karena secara historical sih ya mungkin ada sekitar di atas 100 orang ya. Kita bantu oleh donor darah secara langsung. Selain banyak apa yang kita tolong juga pendonor juga mendapatkan benefit lebih gitu kan. Bisa kenal, terus bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang memang nggak bisa didapatkan ketika donor darah secara biasanya gitu ya. Kalau misalkan secara langsung kan itu luar biasa banget sih. Udah banyak sih kalau misalkan gitu. Tapi kalau donor tuh kan kalau bisa kita ke PMI ya kan. Kan nggak mungkin kita donor darah misalnya datang aja di asal ambil darah nggak mungkin. Nah itu biasanya prosedurnya gimana tuh? Ya, yang Giftblood ini ya. Misalnya kita nih udah misal nih, terus ada permintaan untuk mendonorkan darah kita nih. Nah itu tindak lanjutnya gimana? Untuk misalkan untuk membantu ya. Untuk membantu biasanya kalau misalkan mau membantu atau misalkan kalau misalkan ada permintaan pendonor, biasanya si pendonor itu akan mendapatkan notifikasi dari si HP-nya, gitu. Entah HP-nya vibrate lah atau HP-nya nyala atau apa gitu. Selama dia berada dalam 20 atau 30 km radiusnya dari si pasien tadi. Ya, dari si pasien itu, dia akan menerima permintaan HP di ada notifikasinya? Iya, notifikasinya betul. Jadi tinggal lihat, terus nanti di sana juga ada nama pasiennya siapa, terus lokasi donornya di mana, terus kebutuhannya juga buat apa gitu kan. Jadi kita tahu darahnya golongan apa gitu ya. Golongan darahnya apa, terus untuk operasi kah, untuk untuk kanker kah atau apa kan gitu kan. Nah, itu jadi bisa langsung bantu. Nah, nanti ketika setelah bantu, si aplikasi akan secara otomatis juga memberitahu si pasiennya di HP-nya juga. Kalau ada permintaan dia tuh udah ada yang respon nih gitu, yang bantu. Nanti status kita tuh menunggu nih, menunggu si pasien. Si pasien ya udah terserah, nanti bisa dilihat tuh si pendonornya akan diproses kah atau ditolak gitu kan. Kalau misalkan diproses, ya udah. Setelah diproses nanti di aplikasi juga nyediain fitur untuk chat. Tapi chatnya mungkin ya masih SMS dan WhatsApp gitu kan. Ya dialihkan ke situ. Ya nanti dialihkan ke sana, bisa telepon juga. Ya udah nanti tinggal janjian di mana. Ya udah ketemu. Meeting point-nya di mana deh? Ya meeting point-nya di mana, itu kan goal kita kan menghubungkan mereka berdua gitu kan. Jadi bisa. Jadi itu mah proses pengambilannya mah seperti proses biasa. Prosedurnya tetap di PMI itu. Yang penting kita sudah mempertemukan gitu. Kalau dulu ada namanya HP Nokia kan connecting people ya. Ini connecting blood. Ini cara kerjanya sama kayak kita pesan Gojek. Ya, betul. Kita pesan menghubungkan mitra dengan ininya. Dengan penumpangnya kan. Bagus nih, luar biasa. Nah, sekarang kita ini mau tahu nih. Ini udah berjalan berapa lama kan? Kita mau tahu responnya nih, respon dari pertama dulu dari pasien dulu yang dapat manfaat dari itu. Ya, yang dapat manfaat dari Giftblood itu kita udah dapat ininya. Oh, ada video ya dari
yang mendapatkan manfaat dari Giblat, mungkin bisa kita lihat dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roy Lakey, salah seorang penerima manfaat dari adanya Giblat. Kesan saya dengan menerima adanya Giblat ini luar biasa. Mungkin sulit ya kalau saya ucapkan ini kata-kata, karena saya alami sendiri dan saya rasakan sendiri begitu sulitnya mencari darah. Padahal saya pasien dari rumah sakit salah satu di terbesar di Indonesia ini, tapi tidak mempunyai stok darah lagi dalam situasi COVID seperti ini. Untunglah adanya Giblat ini. Harapannya pasti semoga pekerjaan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tetap langgeng, bahkan bertambah partisipannya pendonor-pendonor, karena saya sendiri juga puas sekali dengan respon jika kita membutuhkan darah. Jadi saya himbau kepada masyarakat, jangan putus asa kalau sedang dalam kesulitan darah, hubungi Giblat. Demikian kawan dari saya. Terima kasih Giblat yang telah menolong saya. Masya Allah, luar biasa. Itu rumah sakit terbesar loh. Sampai kekurangan darah ya. Tapi masih kekurangan stok darah juga gitu ya. Stok darah. Itu beliau sakit apa waktu itu ya? Apa ya itu ya? Saya lupa sih. Makan banyak juga ya. Jadi lupa. Kayak satu. Tapi kalau ngeliat ya apa yang disampaikan tadi Pak Roy tadi ya, sangat bermanfaat sekali. Luar biasa gitu ya. Dimana ketika ya stok darah di PMI, kita kan juga nggak menyalahkan juga ya, betul, kekurangan darah ya. Mungkin ada orang yang sebenarnya dia tahu gitu ya, dia pingin mau tapi nggak tahu harus mana gitu. Siapa? Kadang-kadang rutin ke PMI juga nggak sempat gitu kan. Tapi mungkin dengan begini ketika dapat notifikasi, kebetulan dia ada juga waktu, dia bisa langsung berangkat kan. Betul. Tapi ini apa ada datanya, misalnya ketika seorang relawan lah, katakanlah relawan itu sudah mendonorkan darahnya, itu kan biasa 3 bulan baru boleh donor lagi tuh. Itu ada notifikasinya bahwa di sini tidak bisa diambil darahnya gitu. Untuk historical sih ada. Jadi misalkan saya donor, misalkan terakhir saya donor itu bulan kemarin, itu secara historical di aplikasi ada. Kita donor itu kapan. Nanti berarti ya kita nextnya. Dari PMI sih saat ini selama pandemi itu 2 bulan gitu. 2 bulan selama pandemi ya. Karena stokan kebutuhannya banyak. Ya. Jadi minimal itu 2 bulan lah, jangan sampai 3 bulan. Tapi 3 bulan juga nggak masalah sih. Yang penting dalam kondisi sehat, fisik, ya kan. Betul. Sip. Nah sekarang tentang relawan nih. Relawan. Tapi sebelum kita dengar testimoni dari salah seorang relawan dari Giblat ini, mungkin rekan-rekan semua juga pengen tahu, untuk menjadi relawan tuh harus bagaimana? Apakah daftar dulu? Daftar dulu atau seperti apa gitu? Gampang sih kalau lewat aplikasi Giblat. Di aplikasi ini tinggal daftar aja di dalam aplikasi itu. Ada daftar relawan. Nggak terlalu dia relawan atau siapa sih. Pokoknya dia masuk ke aplikasi, nanti di dalam di dalam aplikasi itu ada switch. Dia pendonor atau bukan gitu. Kalau misalkan di pendonor, dia akan dapat notifikasi selama di sekitar dia tuh ada permintaan gitu. Untuk registernya ya sangat gampang sih. Nama, email, telepon, udah. Nanti di akhir kita praktekin nanti. Jadi jangan khawatir ya rekan-rekan semua. Kita praktekin. Sekarang kita dengerin nih dari salah satu relawan yang sudah pernah menyumbangkan darahnya karena aplikasi Giblat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail. Saya adalah salah satu relawan dari aplikasi donor darah, yaitu aplikasi Giblat. Karena menurut saya relawan donor darah, terutama untuk aplikasi Giblat itu sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak. Baik itu dari saya sebagai relawannya dan juga dari si pencari darah, karena sangat memudahkan sekali. Dan saya juga bisa bertemu secara langsung dengan pasien dan juga keluarga yang membutuhkan, sehingga kita bisa membangun tali silaturahmi
yang lebih jauh lagi dan lebih dekat lagi. Pada saat itu, saya menerima permintaan dari Bapak Ali Akbar, yang dimana Bapak Ali Akbar itu membutuhkan darah untuk anaknya yang bernama Ade Guntur. Pada saat itu, Ade Guntur sedang menderita sakit yang langka sehingga membutuhkan banyak transfusi darah. Tanpa berpikir panjang, saya pun bergegas menuju Rumah Sakit Fatmawati untuk mencoba mendonorkan darah saya. Alhamdulillah, darah saya diterima dan bisa langsung ditransfusi kepada Ade Guntur. Singkat cerita, seminggu setelah itu, Ade Guntur diizinkan untuk pulang karena kondisinya sudah membaik. Setelah beberapa minggu, Pak Ali menelpon saya dan beliau bercerita bahwa beliau bermimpi bahwa Ade Guntur sedang bermain dengan saya. Beliau melihat raut muka Ade Guntur sangat senang sekali, sangat ceria sekali bermain dengan saya. Ternyata Pak Ali hendak mengabarkan kepada saya bahwa Ade Guntur sudah meninggal 1 minggu yang lalu. Saya pun menangis mendengar kabar itu, tidak bisa berkata apa-apa, dan saya hanya bisa mendoakan supaya Ade Guntur diterima di sisi Allah yang terbaik. Hikmah dari pengalaman saya menyadari yang awalnya saya berdonor darah hanya untuk kesehatan dan sebatas hobi. Namun setelah kejadian itu saya sadar ternyata setetes darah saya sangat berarti untuk pasien yang membutuhkan. Ayo bersama saya untuk menjadi relawan aplikasi Giblood dan segera download aplikasinya. Itu ada tagline yang bagus. Setetes darah apa tadi itu bermanfaat bagi ribuan orang lain ya. Ya tadi walaupun walaupun ceritanya tadi kan ya apa Ade Gunturnya tadi tidak selamat gitu ya, tapi ada sebuah kesan yang kita lihat orang tua atau menganggap ya apa yang sudah kita berikan tadi ya sebagian dari bagian tubuh kita kan gitu ya, kita berikan kepada mereka dan ada sebuah ikatan yang luar biasa gitu ya, seperti terjadi sebuah persaudaraan ya dari ini juga ini yang mungkin nggak ditemukan kalau kita misalnya hanya ikut donornya massal atau seperti itu kali ya. Tapi mungkin kalau untuk mencari manfaat mengenai donor darah, mungkin kedepannya kita juga bisa panggil nih anak muda yang sudah malang melintang di dunia perdonor darahan. Ini kita tadi bilang sudah jadi hobi donor darah. Nah, nanti mungkin ada kita bisa tampilkan di podcast kita. Ya, teman-teman mungkin donor darahnya sama nyamuk aja ya. Tadi malam tuh dapat digigit nyamuk. Nah, tapi ini benar-benar buat kemanusiaan. Oke. Nah mungkin sekarang nih ada nggak? Nah itu juga dengar Kang Denny juga donor juga kan, walaupun sebagai developer juga pendonor juga, relawan juga. Nah ada pengalaman yang menarik nggak ketika mendonorkan darah melalui aplikasi Giblood ini? Pengalaman tuh banyak ya, tapi salah satunya yang kemarin nih, bulan kemarin ini. Saya waktu itu paginya saya coba lihat permintaan, ada permintaan sih di aplikasi, terus saya coba bantu, terus kemudian dikontak langsung oleh saat itu orang tuanya ibunya, ibu si anaknya. Kata beliau, mau bisa donor kapan nih Mas? Kata saya yaudah nanti sore sepulang kerja kan. Saya kerja di Jakarta Barat, terus kemudian beliau donornya itu lokasinya di Fatmawati, Jakarta Selatan. Kata saya, wah jauh banget ya. Saya ya udahlah, dan saat itu sorenya itu hujan gede banget itu. Dan saya juga pribadi kalau misalkan mau donor ke Fatmawati, saya biasanya naik MRT atau naik kereta kan. Nah saat itu wah udah sore kalau naik MRT mesti ke Jakarta Pusat lagi. Ya udahlah saya naik motor aja langsung ke Fatmawati kan. Walaupun saat itu ngandelin Google Map. Saya pakai earphone, HP ditaruh di saku. Saya ngikutin aja Google Voice-nya. Ini kemana nih. Dan singkat cerita di sana saya dapatkan nilai kemanusiaan yang lebih itu. Ibunya itu udah berapa hari itu nyari pendonor nggak dapet gitu. Kata beliau, Mas, saya udah lama nih nggak dapat pendonor nih, saya nyari terus. Terus saya dikasih tahu
ibu itu dikasih tahu oleh keluarga pasien yang lain yang memang beliau tahu give blood. Karena di Papua itu kan banyak banget lokasi donor, itu merupakan salah satu yang terbanyak di aplikasi. Dan saat itu tuh ya udah, walaupun saya saat itu nggak sampai ketemu dengan si ibunya, karena si ibunya itu ternyata yang butuhinnya tuh si ibunya ini gitu. Gitu. Ya, dan kata beliau, Mas, saya nggak bisa ketemu nih karena saya down gitu kan. Dan beliau juga ada sih dijagain sama anaknya juga di sana. Terus saya, ya udah Bu, nggak apa-apa gitu. Saya cuma difotoin surat pengantar donornya itu kan. Itu kan ada surat pengantar donornya. Jadi ketika saya mau donor, surat pengantarnya ada, ya udah nanti darahnya itu langsung di itu. Dan selain itu juga ada lagi, saya mencari, bukan menjadi pendonor sih, saya mencarikan pendonor buat si salah satu ayah lah. Saya tuh beliau nggak punya HP Android gitu. Kata beliau, Mas, ada pendonor nggak? Saat itu saya baru selesai donor nih. Beliau di samping saya lagi duduk. Itu maghrib sih, maghrib duduk. Terus ada gerimis juga kan ke sana. Beliau nanya ke saya, Mas, ada pendonor AB juga nggak gitu kan? Darah saya kan A itu, tapi nyari darah AB. Saya ke aplikasi Give Blood aja, kata saya kan. Saya nggak punya HP Androidnya, kata beliau kan. Dan ya tapi lebih tepatnya nggak punya HP gitu. Ya udah saya coba carikan, dan beliau itu sempat nangis juga itu. Mas, makasih ya gitu. Tapi dapat yang saat itu ada satu sih, keesokan harinya. Keesokan harinya itu katanya, Mas, makasih ya, jadi ini ngerepotin segala macam gitu kan. Dari pengalaman itu aja nggak tahu kenapa terharu gitu. Karena saya jadi merasa bangga setelah donor darah. Saya bangga setelah donor darah, dan gitu saya bisa bantuin orang juga gitu loh. Saya rasa perjalanan saya dari tempat kerja ke Fatmawati saat itu hujan dan sekitar sejam lah, nggak sia-sia gitu menurut saya kan. Saya bisa bantu donor dan bantu orang lain juga gitu. Terbayarkan ya? Terbayarkan itu udah. Nah, ini mungkin yang perlu diketahui oleh rekan-rekan di rumah ya, sebagai yang membutuhkan darah nih. Nah, untuk dapatkan pendonor itu ada fee bayar atau gratis? Free? Nggak ada. Itu kita semua relawan. Nah, ini yang harus. Jadi jangan takut ya untuk yang di rumah. Kalau misalkan kita punya aplikasi Give Blood, kemudian berapa sih biayanya bayar gitu. Nah. Enggak. Bahkan di aplikasi kita coba notice dari awal, kalau misal untuk si pasien ya, untuk keluarga pasien, kalau misalkan si pendonor minta uang, dilaporkan ke Give Blood gitu. Nanti kita coba proses dengan sanksi yang kita inilah kita bikin. Nah, ini hal yang luar biasa ya. Luar biasa. Apalagi saat pandemi sekarang. Betul. Karena ya kita nggak bebas juga keluar, susah nyari orang ya. Ini sangat membantu sekali. Dan memang saya juga seorang pendonor darah. Sama. Sama kan? Punya pengalaman juga mendonorkan darah gitu dan ya ketika kita tahu nih darah yang sudah kita keluarkan memang benar-benar bermanfaat untuk orang lain. Impact-nya tuh langsung dirasakan. Itu yang membuat ya apa yang sudah kita korbankan jadi lebih berarti. Betul. Nah, makanya yuk sekarang yang di rumah cepat download aplikasinya. Gimana nih sekarang kalau kita bahas nih yang ditunggu-tunggu nih terakhir nih. Ya kita ini dulu supaya tahu dulu ya. Tahu dulu caranya. Nah, gimana sih bisa mungkin didemonstrasiin? Ini nanti ditampilin kan dia? Ya, mungkin bisa demonstrasiin. Boleh kita lihat dulu gimana caranya. Untuk dari daftar. Terus untuk yang membutuhkan darah sama yang untuk relawan kan? Gimana ininya? Di sini tadi. Adanya? Ada ini tadi coba udah. Kita udah download tadi ya. Coba download. Harus download. Kita udah download. Ini Give-nya. Wah, terus kalau keluar dulu. Udah ini dulu. Coba. Itu udah ada itu. Itu kalau mau daftar. Oh iya, daftar dimasukin ya. Kalau mau daftar bisa sign up dulu ya. Apa aja? Di sini ada nama lengkap, email tipe aktif. Darahnya. Nah, tipe darah. Ini kalau resus? Kalau misalkan kalau nggak tahu ya udah di skip bisa. Kalau tahu boleh positif atau negatif ya. Oke, habis itu jangan dikarang-karang. Bukan ujian masalahnya. Positif aja deh. Aduh, kacau. Nanti setelah itu
tinggal masuk ke ini verifikasi email. Verifikasi Oh, email. masuk Tadi kan email. masuk ke Ah, email, iya, terus oke. diverifikasi. Kita mesti Nanti ada kode kalau nggak salah. betul. Ya. Nanti kodenya otomatis itu kekirim ke email. Kalau misalkan email udah kodenya udah dapat, udah valid, ya udah. Selanjutnya verifikasi nomor HP, masukin nomor HP, terus nomor nanti HP. Nah. verifikasi nomor HP. Nanti ada masuk kode OTP Oke. Oke, iya kode tadi yang aktif. empat ini ya, Empat digit. empat digit masuk, terus kemudian ya udah selesai. Sama Masuk. kayak install Ya, Gojek, mudah. ya kan gitu. Ya, kita memang melakukan sebisa mungkin mudah gitu, Iya. biar Oke. orang bisa Iya. mengakses. Kalau sudah punya gini, tinggal satu sih, niat untuk Nah, mendonorkan darah. Nah di sini nih, ini kan ada kayak blood donor volunteer. Nah, ini kalau ya, kita itu mau sih jadi Yang tadi ya, relawan. yang switch tadi ya. Ya betul. Oh, oke. Kalau mau jadi relawan tinggal di switch ini Ya, itu doang kan kan? switchnya switch aktif. Oh, Kalau misalkan iya. aktif itu nanti kalau misalkan ada permintaan di sekitar kita yang 20 km itu, oke. kita Masuk akan sini. dapat permintaan gitu. Oh, Tadi saya coba, yang banyak tuh yang butuhkan. Waduh, banyak banget Ya. yang butuhkan. Banyak ya? Banyak. oke. Gampang banget kok ini. Ada berapa menu? 4 menu ya, ini ada 4 menu. Ya, Sama ya, empat ya. menu dan sangat mudah dipahami gitu ya. Nah ini unik nih, ada yang terakhir nih. Apa nih? Health information. Hal informasi itu kayaknya baru tuh ya. Ya, Informasi informasi kesehatan. kesehatan itu kita Masih dalam pengembangan. Segera. Segera. Coming soon. Coming soon. Ini bisa nanti konsultasi apa rencana ke depannya kok ya. ya rencana ke depan itu untuk info kesehatan yang pertama ya kita mau nge-share tentang info kesehatan pastinya. oke. Wah. Dan sumbernya itu langsung dari dokter gitu. Oh iya. Sip, sip. Jadi itu bisa jadi benefit tambahan buat member kita Oh, iya. gitu, di aplikasi. Dan nanti juga ke depan ya Mungkin ada konsultasi ada kali ya. konsultasi langsung ke dokter gitu kan. Free lah ya, free. Yes. Kita doain sama-sama. Amin. Biar Biar teman-teman volunteer bisa sering-sering ini- konsultasi saya. Iya. konsultasi diet ya. Mudah banget. Betul. Ini teman-teman di rumah tinggal download aja aplikasinya di Play Store, Ya. tulis aja Give Blood ya. Give Blood, ya. Nah, Give Blood, GIVE, Aplikasi Blood. donor darah. Donor darah, Oke. aplikasi donor darah. Install dan itu tadi petunjuk tadi sudah dikasih tahu. Ya. Nah, insya Allah tadi setetes darah kita Bermanfaat. Bermanfaat bagi bukan hanya bermanfaat, saya pikir apa? berpengaruh terhadap kehidupan orang Ya. lain. Oke, ya, betul. Itu Betul, yang lebih ini. Jadi Betul. siapa tahu setes darah kita itu bisa menyelamatkan hidup orang lain. Iya. Who knows? Iya. Ya Ya, kan? walaupun misalkan seperti tadi yang kisah tadi ya, tidak sampai terselamatkan, tapi ya kita sudah berusaha, dan itu yang berusaha Iya, kan. itu dia yang paling penting. Dimana tadi connecting people by connecting Connecting blood. Kita saling menghubungkan satu sama lain ya. Dan ya mungkin itu salah satu tujuan manusia diciptakan Betul. kan. Saling bermanfaat. Saling membantu, saling Ya, bermanfaat satu betul. sama Dan lain. ada juga kan manusia yang terbaik itu yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Iya, Iya. itu dia. Jangan hanya buat masalah aja. Jangan cuma maunya dapat manfaat aja, tapi kita harus juga jadi Ya, manfaat bagi yang lain. Apalagi masih muda, Iya. masih sehat, Betul, ya betul, kan? betul. Jangan takut, sama jarum stok doang. darahnya masih banyak. Nah, insya Allah, siapa tahu dengan begini bisa dapat jodoh. Wis. Ya, Nanti kan? kalau ada kita bahas lagi nanti. Nah, thanks kalau ada kisahnya kita ceritain. Betul. Mungkin gitu ya, Bro. Ya, cukup deh. Yang ini Oke. jazakumullah. Siap. Jazakumullah. Sudah hadir ke sini. Terima kasih udah ngundang juga. Sama-sama, Jangan kapok-kapok. Siap. Nanti kalau ada update atau apa bisa kita ngobrol-ngobrol. Ya, oke. Nanti nomor kontaknya bisa apa? Ya, kalau ada yang mau Nomor bertanya-tanya, kontaknya gimana? Ada hotline Give Blood. Oh, ada hotline-nya ya. ada Oke, Nanti siap. kita tampilin di itu di kolom Di kolom itunya lah. deskripsi, Oke, ya, siap. dengan link buat downloadnya juga. Nah, Ya, iya boleh. betul. Gitu. Jadi teman-teman biar gampang, tinggal buka kolom deskripsi, klik aja tuh, insya Allah bisa ada aksesnya semua lah. Betul. Mungkin itu dulu ya buat Yuk. hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Dan ya kita semua insya Allah bisa jadi pejuang-pejuang kemanusiaan lah. Amin. Oke, sekumulasi jaza. Assalamualaikum. Apa? Hampir lupa lagi dia. Jadi lupa ya. Kan malam-malam. Kita pamit dari podcast kita Islamku Damai, Islamku indah. Islamku Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya jamaah. Assalamualaikum.